Di tengah gembar-gembornya brand Eve promosiin glossy gaming monitor dengan views ratusan sampai jutaan orang yang nonton. Ditambah dari sekian banyak monitor yang gue tes, gue cuma kepikiran 2 monitor yang glossy di Indonesia, Philips dan LG. Dikit banget kan? Hampir lo nggak bisa temuin yang lain. Dan naluri manusia langsung bekerja juga untuk sesuatu yang unik dan jarang kita lihat akan menjadi fokus perhatian kita. Glossy monitor rame banget diomongin. Komen channel ini juga nggak lepas dari banyaknya request kalian untuk Eve monitor itu. Di tengah ramenya hype itu, Samsung malah keluarin monitor matte display. Dan marketing yang dipakai tetap jelas walaupun di siang hari. Dan lu bisa lihat sinar matahari di gambarnya di sana. Tentulah gue kira ini cuma gimmick belaka karena semua monitor di market ya matte display. Tapi pas gue cobain sendiri kelihatan jelas banget ini lebih matte dibanding monitor kebanyakan. Lebih nyerap cahaya dibanding matte display lainnya. Mungkin bisa kita sebut yang gue sebut super matte gitu ya, maybe. Samsung tetap pakai desain belakang ya garis-garis aneh gitu, nggak clean banget dilihatnya. Bahkan garis-garis ini ngebuat logo Samsung yang mengkilap itu malah jadi nggak enak dilihat pakai mata. Ini benar-benar bukan selera gue ya. Subjektif sih, cuma monitor desain tapi ngelihatnya tuh nggak clean, rasanya gimana gitu, aneh aja. Ergo stand-nya di sini udah full, portnya udah ngadep ke bawah dan lengkap juga. USB-A portnya juga udah gampang diraih posisinya. Kakinya besi yang dilapis plastik tebal, stand-nya ini besi yang padat, cukup berkualitas. Yang jadi masalah buat gua itu di tombol OSD-nya. Gua nggak masalah kalau ini bukan joystick, cuma ini pakai bahan karet yang lu tahu dalam jangka waktu lama, apalagi sering kena panas, ini karet yang bakalan lengket. Kalau udah lengket gitu, agak geli gimana gitu ya. Subjektif sekali lagi. Klaimnya Samsung untuk panel monitor ini 98% P3 yang sebenarnya bukan sesuatu yang spesial. Ngelihat monitor ini harganya di 8 juta. Samsung nggak asal klaim untuk hal ini, gamutnya kita bisa dapat memang segituan untuk P3. Tapi seperti yang kita tahu, standar 2022 udah di-push lebih jauh sama ThinkVision dan Xiaomi yang bisa dapetin 84% Rec 2020. Samsung memang tepat di bawah keduanya, tapi perbedaan hampir 11% gamut itu yang ngebuat Samsung di sini nggak bisa cover full Adobe RGB. Treatment Samsung ke monitor ini bagus. CCTV-nya miss dikit, gamma cukup baik, dan di 3 Delta E, Samsung ini jadi monitor dengan putih keluaran paling akurat. Gak menyangka sih Samsung bisa kalahin Xiaomi yang selama ini jadi yang terbaik di tes ini. Dan seperti biasa, monitor gamut luas kayak gini akan selalu oversaturated di sRGB. Di P3 baru monitor ini bersinar dengan sangat akurat di 4 Delta E dan jadi salah satu monitor terakurat mepetin Xiaomi 27 inch QHD. Samsung kasih kita banyak preset di monitornya, salah satunya DCI P3 yang pas gua tes memang punya akurasi yang sangat akurat untuk display P3 di 4 Delta E. Tapi gua agak bingung aja sih. Samsung agak wasting uang dengan kasih preset DCI P3 punya akurasi yang sama kualitasnya dengan default monitornya ini sendiri. Buat kalian yang nggak tahu, setiap preset di monitor dan di treatment dengan bagus dari pabrik itu butuh biaya. Brand itu mesti bayar pabrik. Masalahnya muncul ketika gua tes preset BT709 yang aneh gamanya. Treatmentnya juga nggak banget sih. Dan ini sangat-sangat nggak akurat. Preset di CP3-nya bagus, tapi BT709 kayak nggak dikalibrasi. QC yang kurang dari Samsung. Untuk preset sRGB bekerja bagus dengan akurasi yang sangat akurat di 5. Walaupun akurat, kualitas ini cukup jauh ditinggal sama Lenovo L32P. Semua presetnya bisa gue benerin dengan full kalibrasi pakai Kalman. Biar monitor ini optimal, gue kalibrasi dengan target kayak gini. BT709 sengaja gue kalibrasi ke 2,4 karena sRGB udah cover sRGB buat gamma 2,2-nya. Dan karena display P3 udah di cover sama preset DCI P3 yang disediain Samsung, gue pakai settingan optimal ini buat benerin Adobe RGB di color tone custom dan ada settingan brightness untuk bisa kalian pakai. Karena Adobe RGB cuma cover sekitar 92%, ini hasil maksimal untuk kalibrasi manual. Dan full kalibrasinya bisa dapetin 5 Delta E. Not bad lah ya. 4 color space di cover dalam satu monitor setelah full kalibrasi. Dan di sisi profilnya bisa kalian download di deskripsi bawah. Pakai dulu settingan optimal yang gue kasih. Sayangnya untuk kontras cukup struggle Samsung ini, sekitar 850-an. Sedangkan untuk brightness-nya udah sesuai klaimnya Samsung, 418 nit. Sayangnya kita nggak bisa singkirin apapun hari ini karena kita dikirimin unit sampel. Kelihatan juga tulisan di belakang not for sale. Dan gue juga nggak tahu kelengkapan apa yang didapat. Kemungkinan yang lo dapat itu kabel power, udah pasti lah ya, dan kabel Thunderbolt. Monitor ini punya harga retail kisaran 7,6 sampai 7,8 juta. Dan Samsung udah mau cover lu 3 tahun dulu berikut sama panel. Nice banget. Kalau kita lihat market monitor resmi dan 27 inch USB-C, harusnya Samsung ini jadi salah satu yang terbaik secara treatmentnya. Paling yang bisa kalahin Samsung ya ThinkVision P27U dengan kualitas panel yang di atas Samsung sebelah gue ini. Tapi treatmentnya ThinkVision itu rada-rada ngaco. Lu bisa lihat review gue sebelumnya. Dan LG
Lu bisa lihat, masih kekeh sendirian dengan garansi 1 tahunnya. Udah nggak perlu lihat LG lagi tahun 2022. Samsung ini secara harga di Indonesia juga udah bagus banget. Ngelihat di Indonesia bisa lebih murah dibanding di China yang hampir 8,4 juta. Saingan beratnya muncul dari segmen yang lain, 32 inch. Itu ada di Lenovo L32P dan juga monitor yang nggak resmi tapi luar biasa value-nya. Siapa lagi kalau bukan Xiaomi 27 inch 4K USB-C dengan garansi kisaran 3 bulan sampai 1 tahun tergantung lu beli sama toko yang mana. Samsung sebenarnya kasih kita solusi cuma sekaligus kebimbangan karena tipe 1 ini launching barengan di Indonesia sama S27 A800U, refresh dari S27 A800 yang udah kita tes sebelumnya. Data pembandingnya tadi ada di chart yang kita bandingin. 800U sekarang udah ada USB-C yang full power 90 watt dengan harga cuma 5,8 juta dan di cover 3 tahun sama Samsung. Beda 2 juta dari tipe yang di sebelah gue ini. Gue belum tes 800U itu, tapi kalau sampai panelnya bagus berarti monitor sebelah gue ini bagus ya. Cuma di coatingnya yang gue sebut super matte tadi. Yang dimana hal itu menjadi masalah fundamental sebenarnya. Coba bayangin deh, lu punya setup di sebelah di sini nih jendela masuk cahaya matahari misalnya. Ya, cahaya matahari itu selalu ganggu ketika mantul ke monitor yang lagi lu pakai di depan sini. Solusi yang akan lu ambil pertama kali apa coba? Beli monitor ini, atau lu beli Gordon lu tutupin jendela yang ada di sini. Atau lu bisa beli S27 A800U 5,8 juta, beli Gordon 500.000 yang anti sinar matahari dan masih hemat 1 sampai 1,5 juta. Come on, man. Dan kalau lu nggak pengen keluar duit pun dengan beli Gordon atau apapun itu, ya tinggal pindahin setup lu, jangan di sebelah jendela gitu. Pindahin aja ranjang lu di sebelah jendela, habis itu meja lu di mana gitu. Nggak perlu mikirin lagi kan sama sekali sinar matahari. Jadi coating yang gue sebut super matte ini keren. Cuma bukan urgensi yang benar-benar ngikat kita harus beli monitor satu ini. Feeling gua Samsung 5,8 juta itu lebih value for money. Subscribe biar nggak ketinggalan review, udah OTW barangnya. Dan kalau kalian mau support channel ini bisa belanja pakai link di bawah. Thank you buat hal itu. Gue Aldin dari GTI. Sampai jumpa.